Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu, peserta seminar hasil penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas Bunda Gresik yang alhamdulillah pada pagi ini bertepatan dengan hari Kamis 15 September 2022 yang mana rangkaian kegiatan dari penelitian internal dan pengabdian internal yang telah dilakukan oleh dosen-dosen Universitas Bunda Gresik termasuk saya. Bapak Ibu semuanya, kali ini saya akan presentasikan penelitian saya yang bertopik tentang peluang wisata halal perspektif generasi milenial. Bapak Ibu semuanya, penelitian ini tentu didanai oleh Universitas Gresik. Caranya kami berterima kasih kepada kampus yang telah mendanainya. Baik Bapak Ibu semuanya, itu saya akan mempresentasikan konsep atau peluang desa wisata halal, khususnya perspektif konsumen milenial di Kabupaten Gresik. Bapak Ibu semuanya, seperti kita ketahui bahwa saat ini orang semakin banyak membeli pengalaman dibandingkan produk, artinya bahwa terkadang pengalaman itu menjadi kebutuhan yang lebih penting dibandingkan kebutuhan yang bersifat produk, ya, karena bagaimanapun pengalaman itu saat ini menjadi penting, termasuk bagian dari membeli kesenangan gitu ya. Nah, demikian juga Bapak Ibu terkait dengan konsep-konsep wisata halal ini tentu banyak dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, sebagai salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur, Kabupaten Gresik tentu selain dikenal sebagai kota industri, juga dikenal sebagai sebuah kota santri gitu ya. Tentu saat ini memiliki setidaknya 13 desa wisata yang sudah terverifikasi. Nah, untuk itu sudah selayaknya dalam kota santri itu bisa diinisiasi dan memberikan gagasan konsep wisata halal di dalam mendukung program pemerintah dalam menggerakkan wisata halal, baik pada level nasional dan juga pada level desa. Ya. Melalui kajian ini, Bapak Ibu, tentu diharapkan menjadi titik awal konsep pembangunan desa wisata yang mana diinternalisasikan di dalamnya itu konsep-konsep halal. Tujuan penelitian ini mengetahui bagaimana peluang pengembangan usaha halal dalam perspektif generasi milenial atau konsumen milenial kita. Nah, tentu bagaimana kita ketahui bersama bahwa di Indonesia menurut catatan Badan Pusat Statistik terdiri kita telah memiliki setidaknya 1.734 desa wisata yang sudah tersebar di Sabang sampai Merauke. Ini tentu menjadi kabar baik, berita baik bahwa desa-desa kita sudah bergeliat gitu ya, untuk mengembangkan wisata-wisata desa, menggerakkan ekonomi desa. Konsep halal Bapak Ibu saat ini sangat menarik ya, diperbincangkan ya, termasuk bagaimana mensertifikasikan produk-produk. Nah, di dalam konteks ini sebagai entitas produk tentu konsep wisata halal juga menjadi perbincangan gitu Bapak Ibu, dan juga banyak yang meneliti. Beberapa terminologi konsep halal sering merujuk pada istilah Islamic tourism, Syariah tourism, halal friendly tourism destination, Muslim friendly tourism destination, dan juga halal lifestyle. Merujuk pada jurnal yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa wisata halal itu setidaknya ada 3 hal
yaitu terkait dengan produk, sarana, fasilitas, dan layanan. Dalam konteks produk, sebuah produk itu dikatakan halal, Bapak Ibu, atau konsep wisata halal itu jika di dalam wisata itu tersedia makanan, minuman yang halal, tidak mengandung alkohol. Kemudian tersedia obat, kosmetik, mandi, dan lain yang tentu harus berlabel halal. Kemudian sarana dan fasilitas, menyediakan fasilitas yang layak dan nyaman untuk bersuci. Di dalamnya juga menyediakan fasilitas ibadah yang memadai. Dalam konteks layanannya, tentu karyawan mengenakan busana muslim. Kemudian jika pada bulan Ramadan itu pelayanan buka puasa itu juga harus diatur tentu saja di sana. Nah, kira-kira itu. Namun juga banyak tentu pendapat-pendapat bagaimana menginternalisasikan konsep-konsep halal dalam sebuah wisata, termasuk wisata desa. Metode penelitian ini sebagai bagian ya bahwa ini adalah studi literatur di awal, kemudian kita kami elaborasi menjadi faktor-faktor yang menjadi penting dalam wisata halal khususnya di desa. Kemudian kami fokus pada instrumen yang akan ditanyakan kepada responden, dalam hal ini adalah konsumen milenial. Metode penelitian di bagian awal ini sebenarnya kita sajikan yang deskriptif, Bapak Ibu ya, melalui distribusi frekuensinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum generasi milenial kita itu sangat terbuka dalam penerapan implementasi konsep halal dalam wisata desa. Berikutnya, generasi milenial sebenarnya dalam perspektif mereka, desa-desa wisata yang ada di Kabupaten Gresik itu sebenarnya telah menerapkan konsep-konsep halal, gitu ya. Karena fasilitas dan layanan sebagian sudah disediakan oleh pengelola sebagaimana yang rujukan tadi, misalkan terdapat dari 3 unsur, yaitu produknya, kemudian sarana prasarananya, juga layanan. Sebenarnya sudah banyak menerapkan hal, namun memang belum diberikan label bahwa desa-desa wisata kita itu bersertifikat halal gitu ya. Nah, ini tentu perlu elaborasi dan berbagai kajian-kajian berikutnya. Implikasi manajerial pada penelitian ini tentu pengelola wisata perlu menerapkan konsep-konsep halal sebagaimana tanggapan calon pengunjung yang generasi milenial yang sudah saya sampaikan. Dengan penerapan konsep tersebut tentu akan semakin meningkatkan kunjungan karena konsep halal ini akan memberikan kenyamanan, ketenangan bagi pengunjungnya. Implikasi teoritisnya tentu bahwa kajian ini memang peneliti menyajikan di deskripsi frekuensinya saja, ya. Maka ke depan penelitian harus mengimplementasikan, mencoba membangun model bagaimana konsep halal itu diterapkan, diimplementasikan pada desa-desa wisata. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.